Halo teman-teman, Deris balik lagi masih di YEC Co ID. Oke, untuk kali ini Deris bakal ngobrolin tentang insentif, terutama teman-teman yang lagi gundah, gelisah karena jadwal insentif sudah muncul tapi belum cair-cair juga. Belum ditransfer juga di e-wallet kamu ataupun di rekening kamu ya. Terus kemudian sudah di luar tanggal yang sudah ditentukan di dashboard. Nah, gimana? Untuk menjawab pertanyaan teman-teman, Deris bakal sambungin langsung ke CS Prakerjanya. Mudah-mudahan bisa sedikit ada pencerahan ya nanti ketika Deris telepon sama CS Prakerja. Coba Deris akan berusaha untuk hari ini untuk menghubungi call centernya Prakerja yang jalurnya lumayan padat, merayap banget teman-teman. Doakan Deris ya, mudah-mudahan berhasil. Dan kartu prakerja, selamat siang, dengan Risa dapat saya bantu? Iya, ini tentang itu Mbak, pencairan insentif. Nah, itu apakah jadwal pencairan insentif di dashboard itu real atau hanya estimasi? Jadwalnya yang sudah muncul di dashboard. Ya, dibantu data telepon dulu ya Bapak Deris ya. Ya. Untuk nomor handphonenya berapa? 081. Terima kasih untuk info datanya Bapak Deris. Oke. Bapak Deris, informasi di jadwal tanggal berapa? Di jadwal, waduh lupa. Ada tanggal berapa gitu loh Mbak? Ini tadi saya belum buka. Kita hitungnya gini. Misalkan Bapak tanggal 5 ya. Oke. Misalkan tanggal 5. Itu real Pak, tapi menunggu 7 hari kerja karena kalau sudah ada jadwal seperti itu, berarti pihak kita penyelenggara sudah menyerahkan untuk ke pihak perusahaan e-money atau bank untuk melakukan pengiriman insentif. Nah, kenapa masih dalam proses seperti itu? Kita lihat juga Pak status yang muncul apa dalam proses atau tidak. Kalau misalkan dalam belum proses, berarti tinggal menunggu verifikasi dari pihak bank atau pihak e-money-nya Pak. Oh gitu. Bapak daftarkan baru nanti akan kalau sudah selesai verifikasi, kalau sudah dalam proses, tinggal menunggu berhasilnya aja masuk ke rekening atau e-walletnya Bapak. Seperti itu. Berarti misalkan jadwal di situ misalkan tanggal 5. Nah, hitungannya 7 hari kerja itu mulai tanggal 5 tersebut. Nanti sudah mulai diproses seperti itu. Ya, 7 hari kerja ya Pak, untuk 1 minggu tidak terhitung berikut tanggal merah. Oke, berarti jadwal yang muncul itu real dari pihak prakerja yang diajukan ke pihak e-wallet ataupun bank. Terus kemudian prosesnya ditunggu 7 hari kerja, 1 minggu tidak terhitung hari kerja. Oke. Dan tanggal merah ya. Ya. Terus kemudian kan gelombang 2 banyak yang sudah muncul di dashboard sertifikatnya dan sudah cair, tapi malah gelombang pertama ini punya saya malah belum. Itu masalahnya sebenarnya di mana ya Mbak ya? Kalau misalnya antrian kan harusnya kan gelombang pertama dulu baru gelombang kedua yang diproses, kan informasi awal kan berdasarkan antrian. Nah, tapi realita di lapangannya itu gelombang 2 justru malah sudah terproses, gelombang pertama malah belum gitu Mbak. Coba minta penjelasannya. Bapak Deris, untuk yang gelombang kedua informasinya sudah diterima, itu didaftarkan ya rekening BNI atau e-wallet apa Pak? Nah, ini dari teman-teman ada yang BNI juga, ada yang pakai OVO seperti itu, pakai e-wallet seperti itu. Bapak pakai apa? Saya kebetulan ini yang saya masukkan ini pakai GoPay. Oh, GoPay. Ya. Untuk saat ini, gini Pak, kalau untuk pengiriman yang tadi kan saya sudah informasikan, kan dari pihak penyelenggara sudah menyerahkan nih ke pihak bank atau e-wallet. Nah, untuk verifikasinya tergantung mereka Pak datanya. Data yang sudah kita kirim, tergantung dari mereka melakukan verifikasi data yang sesuai dulu dengan data yang sudah didaftarkan, sesuai atau tidak. Dari pihak platform atau pihak prakerjanya? Ke pihak bank, dari pihak prakerja ke pihak bank atau dari pihak platform ke prakerja? Kan kita kerjasama nih, antara mitra pelatihan, prakerja, dan pihak e-wallet atau bank. Nah, nanti kalau kita sudah menyerahkan hasilnya ke pihak bank atau e-wallet, itu dari pihak e-wallet dan banknya melakukan verifikasi Pak. Verifikasi datanya dulu nih yang masih duluan. Iya. Nah, yang masuk ini dilakukan pengecekan Pak, nanti statusnya akan respon otomatis di dashboardnya. Oh, seperti itu. Jadi untuk prosesnya ini tergantung platform masing-masing berarti ya Mbak ya? Harusnya memang yang di gelombang pertama, tapi kan sesuai dengan verifikasi di awal Pak. Nah, verifikasi yang diterima oleh pihak
si e-wallet ini atau banknya. Mereka bagaimana pengecekan verifikasinya duluan mana? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Yang sesuai yang kendala itu acuannya yang mana? Jadi yang pendaftar pertama atau gelombang pertama dulu diproses, atau nanti ada data yang dari gelombang kedua malah gelombang kedua duluan yang diproses gitu? Kalau untuk saat ini yang melakukan pihak penyelenggara kan yang melakukan pengecekan. Kita tidak bisa mengecek data peserta masing-masing, Pak. Oke, Seperti itu. Oke. Informasi kita hanya diinformasikan dari alur apa saja dari mitra pelatihan ke selesainya insentif masuk, seperti itu ke peserta. Oke. Nah, berarti untuk ini tergantung kebijakan dari platformnya masing-masing ketika memproses data tersebut. Platform A juga beda dengan platform B gitu berarti ya? Untuk Kita tidak memutuskan seperti itu, Pak, karena bukan kita yang melakukan hasilnya. Oke. Nah, ini Mbak, misalkan ada nggak, misal ada faktor yang bikin peserta itu nggak cair-cair insentifnya, dan kita bisa dapat infonya salahnya di mana gitu ya, biar bisa langsung diperbaiki. Misal salah rekeningnya atau yang lainnya gitu. Langsung terdeteksi, oh ternyata salahnya di input rekening. Apa seperti itu atau di bagian Untuk saat ini kita belum ada informasi, Pak. Informasikan kan memang banyak yang melakukan gabung rekeningnya rekening BNI Syariah. Nah, kita sudah tanyakan. Tapi itu saat ini belum ada jawaban. Oke, seperti itu. Jadi untuk yang bikin peserta itu insentifnya belum cair, belum ketemu solusinya Mbak ya ini ya. Terutama kalau ada misalkan ada kesalahan input rekening dan lain sebagainya, itu nanti masih nunggu informasi lagi untuk update-nya atau bagaimana? Kalau saran saya gini Pak, kan informasi dari pihak penyelenggara jika data nasabah, data peserta ke data nasabah di e-wallet atau bank itu sudah sesuai, seharusnya pada saat verifikasi tidak ada kendala. Dan kalaupun ada kendala, kita nggak tahu apakah antriannya lebih banyak di tempat tersebut dibanding di bank atau bagaimana. Oke. Tapi disarankan semua nama-nama harus sama ya, harus klop dengan akun prakerja, baik itu e-walletnya, termasuk nomor HP, seperti itu kah? Iya, betul. Oke. Nah, kalau masalah platform, Mbak, apakah itu berpengaruh juga? Misalnya, saya kan ambil platform A, terus kemudian teman saya yang satunya nih benar-benar real ambil di platform B. Nah, selesai pelatihannya itu di tanggal yang sama, dan ternyata di platform B itu lebih cepat terprosesnya. Itu mempengaruhi nggak sih Mbak sebenarnya? Plafon itu apa ya Pak? Mitra pelatihan? Ya, benar, mitra pelatihan. Terus kemudian ambil di dan lainnya seperti itu. Kalau untuk dari mitra pelatihannya sendiri juga mempengaruhi Pak. Jadi semakin banyak yang mengikuti pesertanya, ya kan semakin dari pihak mitra pelatihan ini menyerahkan datanya ke kita. Siapa dulu yang diserahkan? Seperti itu, kita hanya menerima. Sifatnya kita hanya menerima. Oke. Nah, terakhir Mbak ya, ini saya tanya, sebenarnya kalau hitungan normal itu berapa hari kerja sih Mbak untuk insentif cair dihitung dari hari selesainya pelatihan? Atau kalau ternyata sudah lewat dari waktunya itu, apa yang harus dilakukan nih? Misalkan tanggal 5 ditarik ke 7 hari kerja, misalkan tanggal paling lambat tanggal 14 atau tanggal 15 lah Mbak ya, abaikan untuk hari Sabtu Minggu ataupun tanggal merahnya dulu, ini ngomong masalah tanggal. Nah itu kalau sudah lewat itu apa yang harus kita lakukan? Misalkan dana belum kita terima untuk insentifnya. Untuk waktu pencairan insentif itu kan otomatis dari hasil pelatihan yang sudah dikerjakan statusnya harus selesai. Sedangkan selesainya juga kan memakan waktu yang beberapa hari ya. Nanti baru berubah di dashboardnya. Setelah itu baru menerima jadwal. Nah, penyaluran insentif ini maksimal 7 hari kerja setelah semua syarat yang sudah diinformasikan di awal itu sudah selesai, Pak. Dari selesai pelatihan. Selesai pelatihannya statusnya sudah selesai. Lalu pelatihan pertama juga sudah selesai. Telah memberikan ulasan. Sudah juga memberikan penilaian, pelatihannya 100%. Dan sudah menerima sertifikat di download.
secara pribadi dari mitra pelatihan telah mendaftarkan rekening atau e-wallet. Rekening e-wallet yang sudah didaftarkan sudah tervalidasi oleh pihak bank itu. Jadi kalau saya hitung dari 7 hari itu 7 hari yang sudah muncul dari jadwal, Pak. Muncul dari realnya. Jadwal insentif. Jadwal insentif yang sudah masuk di dashboard itu ya. Iya, karena kan itu udah real benar-benar selesai dari yang sebelumnya. Oke, berarti hitungan 7 hari itu dari jadwal yang muncul di dashboard ya, jadwal pencairan insentif ditarik maju 7 hari kecuali ada tanggal merah dan Sabtu Minggu. Berarti itu tidak terhitung hari efektif seperti itu ya Mbak ya berarti? Iya. Oke Mbak. Cukup jelas sih Bapak Daris, ada hal lain? Mudah-mudahan cukup jelas untuk saat ini. Nanti kalau ada problem lagi, nanti akan saya telepon kembali di JS Prakerja. Oh iya boleh. Ya, terima kasih Mbak. Selamat bekerja kembali. Selamat beraktivitas sama-sama. Ya, tetap semangat melayani peserta prakerja. Ya, terima kasih Bapak Daris. Terima kasih Mbak. Akhirnya Deris bisa menghubungi call center prakerja setelah perjuangan keras dari pagi sampai siang. Oke teman-teman, sekarang Deris waktunya menyimpulkan yang tadi pertanyaan pertama itu, apakah jadwal pencairan insentif di dashboard itu real? Nah, kata Mbak CS, itu real untuk pengajuan pencairan. Misalkan tanggal 5, seperti itu ya. Tanggal 5 nanti tinggal ditarik aja 7 hari kerja ke depan ya. Kecuali hari Sabtu Minggu atau tanggal merah, tidak terhitung hari kerja. Seperti itu. Pertanyaan kedua, gelombang 2 banyak yang sudah muncul di dashboard, sertifikatnya dan sudah cair, tapi malah gelombang pertama kok belum. Nah, itu tergantung dari platform mana, tergantung dari platformnya ketika penyetoran data, dan banyak tidaknya yang diproses dari platform tersebut. Semakin banyak yang ngambil di platform tersebut, berarti semakin membutuhkan durasinya juga lumayan lama untuk memproses data. Terus kemudian yang ketiga, ada nggak misal faktor yang bikin peserta itu tidak cair-cair insentifnya? Terus kemudian Deris tadi juga tanya, misalkan kita ada salah input rekening dan kita melakukan perbaikan untuk sementara, nanti tinggal ditunggu aja informasi lebih lanjut. Tapi teman-teman bisa Deris sarankan juga kalau ada apa-apa bisa info@prakerja.go.id, bisa kirim di situ ya. Nah, catatan di poin ketiga ini teman-teman, kesimpulannya yang Deris tangkap dari Mbak CS tadi, usahakan untuk teman-teman ketika input rekening, e-wallet, ataupun penyambungan rekening, itu harus menggunakan data sendiri dari nama, nomor HP harus sesuai dengan yang terdaftar di akun prakerja. Kalau pakai rekening bank, ya harus nama pribadi, nama sendiri biar lebih mempercepat proses verifikasi kalau dibutuhkan, seperti itu ya. Jadi sekali lagi pastikan itu benar-benar rekening ataupun e-wallet atas nama teman-teman, bukan orang lain, bukan orang tua. Oke? Nah, teman-teman ada tambahan lagi ya di poin ini. Untuk teman-teman yang tampilan dashboardnya seperti ini, ya, sudah dalam proses, terus kemudian saldonya juga masih dalam proses, ada keterangan di atas, selamat datang, bla 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 di sini ya, segera lakukan peningkatan pada akun e-wallet Anda agar dapat menerima insentif ya. Jadi, untuk ketentuannya terupdate, teman-teman ketika mensinkronkan ataupun menyambungkan rekening, diharapkan dan harus e-walletnya sudah upgrade ataupun sudah di-update ke Premier seperti itu. Entah itu OVO, GoPay, ataupun link aja untuk mempermudah proses verifikasi. Seperti itu teman-teman ya. Diingat ya, jadi harus upgrade untuk e-wallet dari teman-teman. Terus kemudian poin 4, kalau masalah platform, ini real teman-teman ya. Ada misal, teman-teman yang satu ngambil di platform A, satunya di B. Selesai pelatihan dengan tanggal yang sama, ternyata platform B jauh lebih cepat terprosesnya. Berarti ini kebijakan masing-masing dari platform itu sendiri, teman-teman. Terus terakhir, kalau masalah hitungan normal, berapa hari kerja, insentif cair itu, sudah Deris ulas tadi di awal juga.
selesai pelatihan harus clear dulu, muncul di dashboard, sertifikatnya bisa di-download seperti itu, kemudian baru muncul jadwal yang pencairan insentif, baru ditarik 7 hari ke depan, hari Sabtu dan Minggu serta tanggal merah tidak terhitung hari kerja. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman masih ada problem, terutama untuk pencairan insentif, oke, nanti di link bisa teman-teman isi juga, terutama untuk teman-teman yang ngambil pelatihan di platform sekolahmu di YEC. Nanti bisa melengkapi, ada G-Form di deskripsi. Silahkan teman-teman isi di situ, terutama kalau ada kendala misalkan insentif belum cair, nanti dari tim YEC akan membantu konfirmasi ke tim sekolahmu, teman-teman. Dan teman-teman yang belum tergabung di grup Telegram dan grup Facebook ya, bisa langsung gabung, linknya ada di deskripsi juga. Mudah-mudahan update ini juga membantu teman-teman bisa menjawab pertanyaan teman-teman, dan kita tetap bersabar, ikuti prosesnya, mudah-mudahan semua dilancarkan, dan tetap terus semangat ya teman-teman ya. Jangan lupa ya, tetap semangat, tetap kasih dukungan, terutama untuk teman-teman yang belum lolos ke tahap berikutnya. Kita kasih semangat biar semuanya nanti selesai dan bisa menikmati dari program pemerintah prakerja ini dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan dengan positif. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan see you! Video ini dipersembahkan oleh YEC Co ID, partner dari sekolahmu, mitra resmi Kartu Prakerja dari Pemerintah Republik Indonesia.